Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesehatan masih Tuhan berikan kepada kami di minggu yang indah ini Tuhan. Kami masih dapat Tuhan beribadah secara virtual di rumah kami masing-masing. Kami berdoa buat ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, dari Roh Kudus-Mu berdiam di hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga adik-adik kami Tuhan tetap bersemangat, tetap sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun masih di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan buat adik-adik kami, jika ada yang sedang dalam keadaan kurang sehat, biarlah Tuhan berkati setiap makanan, setiap minuman yang konsumsi, sehingga boleh menjadi kesehatan baru dan pulih Tuhan, dan berikutnya mereka kembali bergaul
bacakan tadi buat yang besar dibantu adik-adik yang untuk membaca ya. Iya, oke lah. Sambil menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu Firman Pelita Bagi Kakiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami kehadapan-Mu ya Bapa, di mana sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami dan memberikan kesehatan buat kami. Itu semua adalah berkat kasih dan karunia-Mu saja. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami Bapa, agar apa yang kami dengarkan nantinya Bapa dapat menjadi bekal di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berkati anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah pada saat ini Tuhan. Engkau juga yang memberikan kesehatan kepada mereka, dan juga Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Inilah doa permohonan kami Bapa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak adik-adik, teks khotbah kita pada minggu ini yaitu tertulis di dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Nah, adik-adik, kakak bacakan dari sini. Kamu buka Alkitabmu, kamu ikuti dengan baik-baik. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, sampai situ ayat teks khotbah kita pada hari ini. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini tema kita yaitu aku berharga bagi Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau terangkan lebih dahulu apa artinya berharga. Berharga itu artinya adalah spesial, amat penting, bernilai, dan juga dapat dikategorikan yaitu sangat istimewa. Sesuatu yang berharga tidak akan dibiarkan diambil, direbut, atau dirusak dan dimusnahkan
kita sayangi dan kita kagumi. Nah, firman Tuhan pada kita pada hari ini, kita diajarkan untuk menghargai anak-anak. Jadi adik-adik, kakak yang di rumah juga, semuanya, baik itu yang cantik, yang ganteng, yang keriting, yang rambutnya ikal, yang jelek pun sama sekali, semua kita berharga di mata Tuhan. Memang Tuhan menciptakan kita ya beragam-ragam. Ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang sedang-sedang saja. Itu semua adalah hasil dari ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, pada teks khotbah kita pada hari ini, ya, dapat kita lihat di situ pada ayat 4, bahwasanya anak-anak itu adalah seperti anak panah di tangan pahlawan, yang artinya bahwa anak-anak adalah kekuatan bagi orang tuanya dalam menghadapi dunia ini tentunya nanti. Karena apa? Anak-anak sekarang ini, adik-adik sekolah minggu sekarang ini adalah nanti generasi penerus dari orang tuamu. Jadi kamulah nanti beberapa tahun ke depan yang menjadi warisan daripada orang tuamu. Nah, adik-adik, di sini dikatakan di teks khotbah kita ini, anak adalah senjata bagi orang tuanya untuk agar lebih berani dan tangguh dalam menghadapi gelombang dunia ini. Karena itu Tuhan menginginkan setiap orang untuk menghargai setiap anak yang lahir ke dunia ini. Tuhan selalu mempunyai tujuan untuk setiap manusia yang lahir ke dunia ini. Karena apa? Tujuan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Oleh karena itu, tidak boleh seorang pun dapat merendahkan seorang anak di dunia ini. Jadi, adik-adik, mungkin ada orang tuamu yang sering merendahkanmu di rumah, itu sudah salah orang tua seperti itu. Nah, biasanya kalau orang tua di rumah memberikan kata-kata nasihat atau kata-kata yang baik kepada anak-anaknya, tidak mengeluarkan kata-kata yang jahat kepada anak-anaknya atau membuli anak-anaknya. Tujuan orang tua adalah semuanya adalah positif, semuanya adalah yang baik untuk nantinya kamu ingat setelah kamu besar nanti. Tuhan juga sangat mencintai seluruh anak-anak di dunia ini. Meskipun lemah dalam banyak hal, baik itu kekuatan fisik, pengalaman, ataupun pengetahuannya, tapi Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwasanya kita sangat berharga bagi Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah menegur murid-muridnya, di mana pada saat itu anak-anak ingin datang kepada Yesus dan murid-muridnya menghalanginya pada saat itu. Dan Tuhan menegur pada para murid-muridnya itu dan mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Ini dapat kita lihat pada kitab Markus 10 ayat 14. Tuhan begitu mengasihi anak-anaknya. Tuhan juga sangat murka kepada orang yang mengajarkan pengajaran yang sesat kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, orang-orang tua, marilah kita sebagai orang tua untuk menghargai anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini adalah sebagai kekuatan dan sebagai anugerah yang sangat berharga dari Tuhan untuk kita. Nah, adik-adik, bagaimana cara menghargai anak-anak? Cara menghargai anak-anak salah satunya adalah mencintai dan melindungi mereka. Dan
menjauhi sifat-sifat kekerasan atau terjadi pemukulan fisik kepada anak-anak. Karena apa? Karena kalau kita sebagai orang tua melakukan perkataan-perkataan yang meremehkan atau merasa minder, membuat anak-anak kita menjadi minder, itu nanti akan berpengaruh besar kepada kejiwaannya, karena sudah tertanam di hatinya kata-kata yang kita ucapkan tadi, kata-kata yang tidak bagus yang kita ucapkan. Nah, adik-adik, pada hari ini, pada teks khotbah kita hari ini, Tuhan mengingatkan juga buat orang-orang tua, adik-adik semuanya, supaya di dalam mendidik adik-adik kami di rumah nantinya agar memberikan kata-kata yang positif, kata-kata yang bermakna, kata-kata yang memuji, dan kata-kata yang menguatkan adik-adik di rumah supaya bisa nantinya menjadi bersemangat lagi di dalam menjalani kegiatannya sehari-hari. Nah, adik-adik, di sini pada teks khotbah kita ini juga salah satunya adalah Tuhan itu merasa bangga. Jadi merasa bangga bahwa adik-adik nantinya berharga di mata Tuhan, tetapi dengan catatan adik-adik juga harus menjaga keutuhan ataupun menjaga sifat-sifat yang adik-adik miliki supaya nanti kamu berharga di mata Tuhan. Jadi jangan mempunyai sifat yang jelek. Misalnya adik-adik suka berkelahi di sekolah minggu, suka berkelahi di sekolah, mencontek, melawan orang tua. Itu semua adalah sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang tidak baik. Jadi kalau sifat-sifat yang tidak baik yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari, nantinya Tuhan tidak menghargai kamu. Jadi teks khotbah kita pada hari ini untuk mengingatkan supaya adik-adik di rumah, supaya berharga di mata Tuhan, kamu lakukanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Misalnya kalau disuruh orang tuanya di rumah mencuci piring atau menyapu rumah dan mengepel dan yang lain-lain, menjaga adik, ya kamu lakukan. Kamu lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, ya supaya kamu nanti berharga di mata Tuhan. Nah, pada hari ini Tuhan mengingatkan supaya adik-adik di rumah dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik. Nah, adik-adik, kakak punya sebuah ilustrasi. Ada seorang ibu. Ibu ini adalah orang kaya dan dia hendak pergi ke toko emas untuk membeli perhiasan. Dan di sana, wah, dia lihat perhiasannya sangat mewah sekali. Ada emas, berlian, mutiara, dan mutiaranya yang berkilau-kilau. Iya, banyak sekali perhiasan di sana. Nah, adik-adik, dia melihat lalu emas ini berkata, "Oh, aku yang sangat berharga, karena hargamu sangat mahal." Iya. Lalu begitu juga dengan berlian tadi itu, adik-adik. Dia katakan dia yang paling bagus karena nilainya sangat berharga dan paling cantik. Iya. Dan yang lain-lain di situ juga ada, misalnya suasa, ada juga mutiara yang hitam. Tetapi pada saat di toko emas tersebut ada sebuah mutiara yang hitam. Jadi si ibu ini tadi, dia lihat si penjual toko tadi itu menunjukkan semua perhiasannya dari emas tadi, mutiara, berlian, dan suasa dan yang lain-lain. Tetapi ada satu yang tidak ditunjukkannya, yaitu tadi mutiara yang warna hitam. Nah, data
seorang ibu tadi yang orang kaya itu, dia tanya, itu apa? Oh, ini mutiara yang hitam. Lalu si ibu tadi melihat mutiaranya itu memang warna hitam, tetapi dia berkilau, memang cantik sekali. Dan ibu ini tadi dia berpikir, kalau emas di rumahku sudah ada, berlian sudah ada, permata sudah ada. Lalu dia ingin membeli mutiara yang hitam tadi itu. Lalu dia tanya berapa harganya dan dia beli. Nah, adik-adik, mutiara itu yang hitam tadi itu memang tidak terlalu cantik, tetapi ibu ini tadi membelinya. Nah, dari cerita kakak ini tadi dapat kamu lihat bahwasanya walaupun kita adik-adik ada yang hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang keriting, ada yang rambutnya panjang, bermacam-macam, tetapi kita sama di mata Tuhan. Nah, adik-adik, kita berharga di mata Tuhan. Jadi teks khotbah kita pada hari ini mengingatkan kita bahwasanya apakah yang berharga bagi manusia? Yang berharga bagi manusia itu bisa saja keluarganya, anaknya, orang tuanya, pasangannya, atau boleh juga pekerjaannya berharga rasanya, lalu jabatannya, lalu apalagi? Kekayaannya. Seperti itu akan selalu dipertahankan. Dijaga, kekayaannya itu harus dijaga, dilindungi, dan disayang oleh orang tersebut. Yang berharga bagi Tuhan adalah kita, yaitu manusia. Mengapa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang teristimewa. Ia membentuk kita dengan tangannya yang kudus dan menghembuskan rohnya kepada kita sehingga kita dapat hidup. Allah begitu mengasihi dan menjaga dan melindungi serta memelihara kita. Bahkan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai juru selamat kita yang hidup, sebagai penebus dosa kita. Dan adik-adik, pada teks khotbah kita pada hari ini, kita adik-adik diumpamakan sebagai di situ pada ayat keempat dapat kita baca, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi adik-adik adalah jadi pahlawan nantinya buat keluarga, buat orang tuamu, generasi penerus bagi orang tuamu. Jadi kamu harus mempersiapkan diri sebagai generasi penerus nanti dari orang tuamu dengan mental yang kuat, dengan fisik yang kuat dan mental yang kuat, dan harus juga berbuat baik, berbuat hal-hal yang positif agar kamu berharga bagi orang tuamu, bagi keluargamu, dan terlebih-lebih bagi Tuhan. Nah, adik-adik, itulah teks khotbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat menyimaknya tadi dan dapat kamu camkan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Terima kasih. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di dalam Mazmur 127 ayat 3. Mazmur 127 ayat 3. Kita bacakan sama-sama, yaitu sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Itulah ayat hafalan minggu ini. Nah, adik-adik, nanti kamu hafal di rumah. Minggu depan kalau ditanya guru sekolah minggunya, dapat kamu buat kamu hafalkan ayat hafalan tersebut dengan cara mengirimkan video dengan
guru-guru sekolah di seksi sekolah minggu. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau Bapa yang mengajari kami dan memampukan kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang positif Bapa, yang berguna nantinya Tuhan bagi kehidupan kami, dan kami ingin Tuhan menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Oke, berapapun yang diberikan oleh orang tuanya, itulah yang kita persembahkan untuk Tuhan. Baiklah, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi satu lagu, Aku Anak Raja. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepada-Mu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama menyebutkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.